Shalom buat anak-anak ibu semua kelas 8. Nah, anak-anak, hari ini kita masih mempelajari mengenai statistika. Nah, kalau pelajaran sebelumnya kita mempelajari mengenai apa itu populasi, apa itu sampel, kemudian mengenai data juga, dan macam-macam penyajian data. Nah, hari ini kita akan mempelajari mengenai ukuran pemusatan atau data tunggal. Dalam melakukan penelitian mengenai prestasi belajar siswa di suatu sekolah, seorang peneliti mungkin akan tertarik dengan hal-hal yang berikut ini. Yang pertama adalah nilai rata-rata hasil belajar siswa yang cukup tinggi. Nah, kedua adalah di sekolah itu sangat banyak siswa yang berprestasi. Yang ketiga, mungkin peneliti itu juga akan melihat siswa-siswa di sekolah itu yang memiliki prestasi sedang atau menengah ternyata memiliki nilai yang cukup tinggi juga. Jadi, siswa berprestasi ada, siswa yang memiliki nilai yang sedang juga ada, tapi prestasinya sedang tapi nilainya juga tinggi ya nak ya. Nah, sehubungan dengan hal di atas, dalam suatu penelitian ada 3 ukuran statistika yang dipandang dapat mewakili data-data tersebut. Apa saja itu? Yang pertama adalah rata-rata hitung atau mean ya nak ya. Yang pertama, pemusatan data tunggal yang pertama adalah rata-rata hitung atau mean. Penulisannya mean. Nah, yang kedua adalah nilai yang paling banyak muncul atau modus. Nah, kemudian nilai tengah atau median. Ingat ya nak ya. Yang pertama, pemusatan data tunggal ada mean atau rata-rata hitung, kemudian ada modus atau nilai yang paling sering atau paling banyak muncul. Nah, yang ketiga adalah median atau nilai tengah. Nah, ketiga nilai statistik di atas dikenal dengan ukuran pemusatan data atau ukuran tendensi sentral, dan ketiganya merupakan nilai-nilai statistik yang dapat dipakai untuk mewakili data statistika sehingga dapat memberikan gambaran umum mengenai data tersebut. Selanjutnya yang pertama kita akan membahas mengenai mean, mean atau rata-rata hitung. Rata-rata hitung atau mean adalah jumlah seluruh nilai dibagi dengan banyaknya data. Ingat ya, jumlah seluruh nilai, jumlah seluruhnya sudah dijumlahkan kemudian dibagi dengan berapa banyak data yang ada. Nilai rata-rata hitung dapat ditulis sebagai, kamu perhatikan ada X, ada garis di atasnya, bacaannya adalah X bar. Mean atau X bar adalah atau sama dengan jumlah seluruh nilai data dibagi dengan banyaknya data. Untuk lebih jelas, kamu perhatikan contoh. Nah, tentukanlah mean dari data 65, 85, 80, 70, 60. Nah, tentukanlah mean atau datanya. Kamu perhatikan. Yang mendapatkan nilainya adalah 3, 4. Nilainya ada 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Banyak siswa ada 2, 3, 6. Mendapatkan nilai 6 ada 15 orang, mendapatkan nilai 7 ada 8 orang, mendapatkan nilai 8 adalah 4 orang, nilai 9 ada 2 orang. Nah, kamu perhatikan lagi untuk contoh yang ketiga, tentukanlah mean dari data 6, 7, 8, 9, 8, 7, 8, 8, 7, 9. Nah, yang keempat, nilai rata-rata ulangan matematika dari 39 siswa adalah 45. Jika nilai dari seorang siswa bernama Tias digabungkan dalam kelompok itu, maka nilai rata-ratanya menjadi 46. Berapakah nilai ulangan matematika yang diperoleh oleh si Tias itu? Nah, kamu boleh perhatikan di sini soal-soal mengenai mean.
Jadi ingat ya, min itu apa rumusnya? Min itu adalah jumlah semua nilai data dibagi dengan banyaknya data atau banyaknya siswa. Nah, berarti kamu perhatikan untuk nomor 4 ini, kamu perhatikan ya nak ya. Oke. Berapakah nilai ulangan yang diperoleh Tias? Oke, min sama dengan jumlah semua nilai data dibagi dengan banyaknya data. Oke. 65, perhatikan untuk nomor 1 65 tambah 85 tambah 80 tambah 70 tambah 60. Nah, berapa banyak datanya? Ada 5 data. Ada 65, 85, 80, 70, 60. Berarti jika kamu jumlahkan seluruhnya dibagi dengan 5 hasilnya atau dibagi dengan banyaknya data hasilnya adalah 72. Jadi min untuk nomor 1 adalah 72 ya nak ya, 72. Kemudian untuk nomor 2 kamu boleh perhatikan yang mendapatkan nilai 3 sebanyak 2 orang. Berarti 3 kali 2 sama dengan 6. Baru yang mendapatkan nilai 4 ada 3 orang. Berarti 4 dikali dengan banyaknya siswa adalah 3, berarti 12. 5 dikali 6 hasilnya nanti adalah 30. Nilai 6 ada 15 siswa, berarti 6 kali 15 siswa, kamu hitung nanti. Nah, begitu juga untuk 7. Nilai 7 dikali dengan banyaknya siswa adalah 8, jadi totalnya seluruhnya adalah 56. Kemudian 8 dikali dengan 4, 32, ditambah dengan 9 dikali 2 adalah 18. Nah, sudah dapat nanti hasilnya itu, tinggal kamu jumlahkan seluruhnya dibagi dengan berapa banyaknya siswa. Berapa banyak siswanya, kamu hitunglah. 2 ditambah 3 ditambah 6 ditambah 15 tambah 8 tambah 4 tambah 2. Berapa hasilnya nanti? Segitulah banyak siswa. Berarti nilai yang sudah didapat tadi dibagi dengan jumlah banyaknya siswa ya nak ya. Nah, itulah nanti hasil dapat minnya. Kemudian begitu juga nanti untuk min nomor 3. Kamu jumlahkan 6 tambah 7 tambah 8 tambah 9 tambah 8 tambah 7 tambah 8 tambah 8 tambah 7 tambah 9. Nah, nanti itu sudah kamu jumlahkan dibagi dengan 10 karena banyak datanya ada 10, maka dapatlah nilai min atau nilai rata-ratanya ya. Bisa ya nak ya. Nah, untuk yang kedua ada modus. Modus itu apa? Modus itu adalah nilai yang paling sering muncul. Nah, modus adalah nilai yang paling banyak muncul atau nilai frekuensinya yang paling tinggi. Contoh, tentukan modus dari data berikut. Yang A adalah 6, 5, 7, 8, 10, 5, 9, 5. Yang B adalah 3, 7, 5, 4, 6, 7, 5, 8. Nah, untuk yang kedua, tentukan modus dari data berikut. Nilai 3 yang paling banyak sebanyak 2 orang yang muncul, kemudian nilai 4 3 orang, yang mendapatkan nilai 6 yang mendapatkan nilai 5 6 orang, mendapatkan nilai 6 9 orang, mendapatkan nilai 7 8 orang, mendapatkan nilai 8 ada 4 orang, dan mendapatkan nilai 9 ada 8 orang. Nah, kamu perhatikan untuk bagian nomor 1 ya. Nomor 1 bagian A 6 5 7 8 10 5 9 5. Nah, karena nilai yang paling muncul adalah yang paling banyak atau paling sering muncul adalah 5, maka modus dari data tersebut adalah 5. Atau kamu boleh urutkan ya nak ya, dari nilai yang terendah sampai ke tertinggi ini kamu perhatikan, kamu urutkan, maka nanti dapatlah nilai yang paling sering atau yang paling banyak muncul itu nilai apa. Begitu juga yang B, karena nilai yang paling banyak muncul adalah 5 dan 7, maka modus data tersebut adalah 5 dan 7, atau disebut juga dengan bimodus. Di sini 5-nya ada 2 kali, 7-nya ada 2 kali ya nak ya, maka disebut dengan bimodus. Oke, karena ada 2 modus maka disebut bimodus. Tapi jarang bimodus ini ya nak ya, modus yang sering. Nah, untuk yang berikutnya, karena frekuensinya tertinggi adalah 6, kamu perhatikan
yang dapat nilai 6, untuk soal nomor 2 yang dapatkan nilai 6 sebanyak 9 orang, dan ini adalah frekuensi atau banyaknya siswa yang mendapatkan nilai 6 ini ada 9 orang dan paling banyak yang mendapatkan ini, maka modusnya adalah 6 dengan jumlah frekuensinya adalah 9 orang. Nah, yang ketiga adalah median. Median ini apa? Median ini adalah nilai tengah dari suatu data yang telah diurutkan. Jadi untuk mengerjakan median ini, kamu harus mengurutkan dulu data-data mulai dari tertinggi, kemudian terendah, kemudian kamu cari nilai bagian tengahnya. Oke? Median adalah nilai tengah dari suatu data yang telah diurutkan. Jika banyak data ganjil, maka mediannya adalah nilai yang terletak tepat di tengah-tengah setelah diurutkan. Nah, jika banyak datanya genap, maka median adalah nilai rata-rata dari data yang terletak di tengah. Contoh, tentukanlah median dari data berikut. Nah, yang pertama adalah 6, 7, 8, 8, 9, 9, 9, 10. Oke, karena nilai datanya ini adalah genap, maka akan perhatikan, urutkan dulu 6, 7, 8, 8, 9, 9, 9, 10. Oke, nah memperhatikan kalau dia dari sebelah kirinya 3, kemudian dari sebelah kanannya 3, karena ada 8 datanya, maka kamu ambil 2. Oke nak ya, 2 nilai tengahnya ya nak ya, kemudian dapatlah hasilnya. Oke, kemudian dapatlah hasilnya. Nah, kalau sudah dapat ini seperti ini, 8 tambah 9 baru dibagi dengan 2. 8 tambah 9 17, dibagi 2, dapatlah nilai tengahnya atau mediannya. Nah, namun kalau datanya tunggal, datanya ganjil, tinggal kamu urutkan terlebih dahulu. Kalau kamu ambil satu dari kiri, ambil satu dari kanan, ambil satu dari kiri, ambil satu dari kanan, sampai dapatlah nilai data tunggal atau datanya yang bernilai ganjil adalah 7. 7 ini adalah median atau nilai tengahnya. Oke, seperti kamu lihat pada soal nomor 2, ada 11 nilai datanya, dan jika diurutkan nilai menjadi 4, 5, 6, 6, 6, 7, 8, 9, 9, 10. Jadi nilainya adalah 7, nilai median atau nilai tengahnya. Nah, supaya kamu lebih paham, coba perhatikan di buku paket kamu halaman 243 soal nomor 1, 2, 3, dan 5 ada 4 soal. Coba anak-anak boleh kerjakan di buku latihannya ya nak ya. Jadi kerjakannya di buku latihan, buku paket tidak boleh dicoret-coret. Jika ada yang tidak dipahami, boleh silakan bertanya kepada ibu. Ya, sekian penyampaian materi dari Ibu. Ibu harapkan anak-anak boleh memahami materi ini. Nah, anak-anak setelah dibaca dan didengarkan penjelasan dari Ibu ini, silahkan kamu catat atau kamu ringkas materi kita hari ini mengenai pemusatan data tunggal. Jika ada yang tidak paham, boleh silakan bertanya. Terima kasih dan shalom buat anak-anak Ibu semua.